Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang elemen HTML. Nah, elemen HTML itu merupakan masing-masing tag yang ada pada sebuah dokumen HTML. Nah, contohnya seperti ini. Ini tag name itu maksudnya nama tagnya ya. Nama tag itu bisa berbagai macam, bisa tag HTML, tag body, tag title, tag head, tag foot, tag H1, tag p, dan lain sebagainya. Intinya, elemen setiap apapun yang ditampilkan dalam sebuah halaman web yang berdasarkan dokumen HTML, itu akan dibungkus dengan sebuah tag. Nah, ini disebut dengan elemen HTML. Nah, konten Gazier ini merupakan salah satu konten yang berada di dalam elemen sebuah tag. Nah, tag name ini bisa kita ubah menjadi P, menjadi H1, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. My first heading merupakan tampilan dari konten yang berada pada tag name H1. Demikian juga dengan P atau paragraf. Nah, kita lihat contohnya. Dalam sebuah dokumen HTML ini terdiri dari tag HTML pembuka dan penutup. Kemudian ada tag body pembuka dan tag body penutup. Demikian juga dengan elemen yang ini, H1. Ada elemen pembuka, ada elemen penutup. Nah, semua yang ada di dalam tag body ini merupakan konten yang ditampilkan pada sebuah halaman web. Di luar tag body itu apakah ada? Ada, yaitu ada tag name yang bernama head, ada foot, style, script, itu masih banyak. Intinya yang akan ditampilkan dalam sebuah halaman web itu harus berada di dalam tag body. Nah, jadi dalam sebuah halaman web wajib ada tag body. Ini contohnya. Nah, ini yang penting. Jangan lewatkan tag penutup. Jika tag penutup tidak ditulis, maka akan berakibat pada tampilan yang kurang baik. Nah, harusnya yang benar itu ada penutup di sini. Seperti ini. Ini kan konten ini kan sedikit. Jika diterapkan pada sebuah halaman web yang lebih kompleks, maka pasti akan rusak. Ini karena masih sedikit, jadi kontennya itu masih tidak ada perbedaan. Nah, kita lihat, kita juga bisa menambahkan elemen PR. Elemen PR itu fungsinya untuk ibarat typing dalam sebuah pengetikan itu enter. Contoh, ini kan this is a break, kemudian dilanjutkan paragraph with a line break. Nah, jika dilihat pada tampilan hasilnya, itu yang setelah tag PR ini akan berada di posisi bawah. Dalam bahasa pemrograman lain, itu bisa didefinisikan sebagai endline. Nah, kenapa kita harus berhati-hati dalam penulisan tag kode HTML? Karena kita bisa lihat ini bahwa HTML itu bukan termasuk ke dalam kategori case sensitive. Artinya ketika ada salah penulisan, itu pesan errornya tidak akan ditampilkan. Tidak ada pemberitahuan dalam browsernya atau dalam web servernya bahwa penulisan kode HTML itu salah, itu nggak ada. Paling kita bisa melihat bahwa kita salah menulis kode HTML itu di tampilan websitenya. Nanti di tampilan websitenya itu pasti akan rusak. Nah, karena nggak ada nggak termasuk case sensitive, maka kita harus lebih berhati-hati dalam menulis kode HTML supaya lebih teliti.
Kalau ketika ada error, kemudian pada ditemukan pada kasus project yang cukup besar, maka akan cukup sulit untuk menemukan kesalahan penulisan pada tag kode HTML-nya. Nah, demikian. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang atribut HTML.